Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Naradia Widiana menyajikan berita terbaru dan teraktual untuk Anda. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa tragedis yang terjadi di Jatinangor pada Senin 27 Januari 2025. Sebuah mobil sedan merah yang dikendarai oleh seorang mahasiswa Universitas Padjadjaran kehilangan kendali, menabrak beberapa kendaraan dan mengakibatkan seorang tukang parkir meninggal dunia. Insiden ini pun menimbulkan keprihatinan mendalam serta menjadi pengingat penting akan keselamatan berkendara. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana tanggapan pihak yang berwenang? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Simak laporan selengkapnya berikut. Kecelakaan tragedis yang terjadi di Jatinangor pada Senin 27 Januari 2025 mengejutkan banyak pihak. Sebuah mobil sedan merah yang dikendarai oleh seorang mahasiswa Universitas Padjadjaran atau yang dikenal dengan tempat kehilangan kendali, menabrak beberapa kendaraan dan mengakibatkan seorang tukang parkir meninggal dunia. Kejadian ini bukan hanya sekedar insiden biasa, tetapi sebuah tragedi yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga, korban serta menyadarkan kita akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Kecelakaan lalu lintas bukan hanya masalah individu, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan nyawa melayang akibat kelalaian di jalan raya. Kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas, kurangnya pengawasan, serta minimnya edukasi tentang berkendara yang aman menjadi faktor utama dalam banyak kecelakaan. Kasus ini seharusnya menjadi refleksi bagi semua pihak agar lebih peduli dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Pihak kepolisian telah melakukan investigasi dan menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kita semua berharap agar keadilan ditegakkan dengan transparan serta hukuman yang dijatuhkan benar-benar substansial. Namun, dalam kasus seperti ini hukum saja tidak cukup. Keselamatan berkendara adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya pengemudi yang harus bertanggung jawab, tapi juga keluarga, lingkungan, dan institusi pendidikan seperti UNPAD. Kampus memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya disiplin berlaku lalu lintas. Program-program seperti pelatihan keselamatan berkendara, sosialisasi aturan lalu lintas, serta penerapan aturan ketat bagi mahasiswa yang membawa kendaraan bisa menjadi langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan kondisi jalan yang aman, penerangan yang memadai, serta adanya rambu-rambu yang jelas untuk mengurangi resiko kecelakaan. Keselamatan di jalan bukan hanya bergantung pada perilaku pengemudi, tapi juga faktor lingkungan yang mendukung keselamatan berkendara. Tragedi ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara harus terus ditingkatkan lagi. Tidak hanya melalui peraturan yang ketat, tapi juga melalui pendidikan dan kesadaran kolektif. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekedar kewajiban hukum, tapi juga bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman. Pengemudi harus lebih bertanggung jawab, institusi pendidikan harus aktif dalam memberikan edukasi, keluarga harus mengawasi, dan pemerintah harus meningkatkan fasilitas serta regulasi. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat mencegah kecelakaan dan melindungi nyawa di jalan raya. Karena setiap nyawa yang hilang akibat kecelakaan adalah kehilangan yang seharusnya bisa dicegah. Demikian laporan mengenai kecelakaan tragedis yang terjadi di Jatinangor. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi menciptakan jalan yang lebih aman bagi semua. Saya Naradia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap waspada
jumpa di berita selanjutnya. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Nadia Widiana menyajikan berita terbaru dan teraktual. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa tragis yang terjadi di Jatinangor pada Senin 27 Januari 2025. Sebuah mobil sedan merah yang dikendarai oleh seorang mahasiswa Universitas Pajajaran kehilangan kendali, menabrak beberapa kendaraan dan mengakibatkan seorang tukang parkir meninggal dunia. Insiden ini pun menimbulkan keprihatinan mendalam serta menjadi pengingat penting akan keselamatan berkendara. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana tanggapan pihak yang berwenang? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Simak laporan selengkapnya berikut ini. Kecelakaan tragedis yang terjadi di Jatinangor pada Senin 27 Januari 2025 mengejutkan banyak pihak. Sebuah mobil sedan merah yang dikendarai oleh seorang mahasiswa Universitas Pajajaran atau yang dikenal dengan Unpad kehilangan kendali, menabrak beberapa kendaraan dan mengakibatkan seorang tukang parkir meninggal dunia. Kejadian ini bukan hanya sekedar insiden biasa, tetapi sebuah tragedi yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga, korban, serta menyadarkan kita akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Kecelakaan lalu lintas bukan hanya masalah individu, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan nyawa melayang akibat kelalaian di jalan raya. Kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas, kurangnya pengawasan, serta minimnya edukasi tentang berkendara yang akan menjadi faktor utama dalam banyak kecelakaan. Kasus ini seharusnya menjadi refleksi bagi semua pihak agar lebih peduli dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Pihak kepolisian telah melakukan investigasi dan menetapkan pengemudi sebagai tersangka. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kita semua berharap agar keadilan ditegakkan dengan transparan serta hukuman yang dijatuhkan benar-benar secara adil. Namun, dalam kasus seperti ini hukum saja tidak cukup. Keselamatan berkendara adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya pengemudi yang harus bertanggung jawab, tetapi juga keluarga, lingkungan, dan institusi pendidikan seperti Unpad. Kampus memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya disiplin berlaku lalu lintas. Program-program seperti pelatihan keselamatan berkendara, sosialisasi aturan lalu lintas, serta penerapan aturan ketat bagi mahasiswa yang membawa kendaraan bisa menjadi langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan kondisi jalan yang aman, penerangan yang memadai, serta adanya rambu-rambu yang jelas untuk mengurangi resiko kecelakaan. Keselamatan di jalan bukan hanya bergantung pada perilaku pengemudi, tapi juga faktor lingkungan yang mendukung keselamatan berkendara. Tragedi ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara harus terus ditingkatkan lagi. Tidak hanya melalui peraturan yang ketat, tetapi juga melalui pendidikan dan kesadaran kolektif. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman. Pengemudi harus lebih bertanggung jawab, institusi pendidikan harus aktif dalam memberikan edukasi, keluarga harus mengawasi, dan pemerintah harus meningkatkan fasilitas serta regulasi. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat mencegah kecelakaan dan melindungi nyawa di jalan raya. Karena setiap nyawa yang hilang akibat kecelakaan adalah kehilangan yang seharusnya bisa dicegah. Demikian laporan mengenai kecelakaan tragedis yang terjadi di Jatinangor. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi menciptakan jalan yang lebih aman bagi semua. Saya Nadia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan
waspada, tetap berhati-hati dan sampai jumpa di berita selanjutnya.